Ya, teman, saya akan nyambung kembali dengan video yang kemarin ya. Masih bicara-bicara tentang hukum-hukum perdagangan normal, ya. Yang kita ambil dari sana adalah pemahaman-pemahaman harga-harga jual dan animo para demand atau pembeli, para pemasok barang yang menjual itu supplier, namanya supply and demand, kayak gitu. Yuk kita masukin saja videonya. Ini nyambung dengan yang kemarin ya, agak sabar dikit. Oke. Suara semua di luar banyak suara ya. Saya akan coba menyambung kembali yang kemarin. Saya ngomong dulu. Pasar itu akan menjadi ramai antara penjual dan pembeli bila di pasar itu banyak barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, penduduk atau pembeli, demand. Jadi suppliernya adalah para seller. Nah, di sini kita lihat kembali lagi ya, yang merah-merah ini. Dia mulai menjajakan barangnya. Ini yang paling ekstrim ya teman-teman. Saya ulang lagi. Di sini ini adalah puncak pemberani pembeli ini dengan harga tinggi ya. Dengan harapan kalau dia lepas dia jual, akan ada yang beli. Ternyata di kasus yang ini kita lihat sampai sini tidak ada animo pembeli. Diturunkan lagi harga jadi di sini. Nah, sampai sini perhatian teman-teman. Ini hukum dagang dan hukum ekonomi. Di atas harganya katakan di sini 100.000, diturunkan sampai 40.000, diskon tinggal 60 pun tidak ada calon pembeli, tidak ada yang hijau. Diturunkan lagi di sini, ya mungkin ini tinggal 40.000, terbalik ya, 40.000, baru minat masyarakat berduyun datang ke pasar, market, hendak membeli barang yang sudah cukup murah. Sampai situ dulu, lihat. Ada dua momen, ada dua waktu. Menit pertama tidak juga dihiraukan masyarakat, kemudian menit kedua diturunkan, masyarakat mulai punya animo pengen beli. Nah, ini ya, ini informasinya turun ya kan. Lalu terkonfirmasi dia naik. Nah, ini benar logikanya. Mulailah naik. Nah, dari kita di sini tadi ya, ini kan napak tilas. Sampai sini lebih dari 50% pembelinya berhenti. Bagaimana nih pikiran mereka yang punya barang? Sampai sini berhenti. Ini harga yang tertinggi mereka beli loh. Di sini harga yang disediakan pasar, mereka bisa borong sampai harga di titik ini. Ya, lebih tinggi ini kan, lebih tinggi ini daripada ini bawah, gitu ya. Nih kenapa begini? Nah, lebih tinggi ini. Jadi para pembeli menutup di sini kasus pembeliannya, ya kan? Nah, kemudian setelah dia tutup, pihak penjual lagi membongkar gudang, dijual di bawah harga ini. Nah, perhatikan teman-teman, di bawah harga yang dibeli oleh mereka tadi di waktu semenit yang lalu diturunkan. Harapan penjual akan lebih banyak pembeli, ternyata ya tidak terkonfirmasi. Turun lagi barangnya sampai lebih murah. Nah, sahabat lihat ya, di sini tadi tinggi, turun, masih juga nggak ada yang beli, diturunkan, dibeli, diturunkan lagi, nggak dibeli orang, diturunkan lagi, dibeli. Lihat itu ya. Di dalam 4 menit seperti time frame kita ini 4 kali menurunkan harga kebijakannya. 1, 2, disambar sekali, turun lagi nih 4, baru muncul. Itu pun sedikit masyarakat yang datang ke pasar, kecil jumlahnya, nggak sebatang-batang yang gede-gede ini ya, ini kecil. Artinya begini logikanya, mereka masyarakat pengen harganya lebih rendah, bener dong. Saya pelan-pelan nerangkan, tidak ngomong soal ini candlestick, ada ekor panjang, ada enggak. Ini kita bicara tentang logika dan psikologi
pembeli dan penjual, hubungannya terlihat di panjang pendek besar kecilnya candle yang merupakan perwakilan dari gerakan-gerakan atau realita di pasar sesungguhnya. Oke? Nah, bagaimana deh menyikapi harga yang murah tadi teman-teman pembeli? Kecil, ini sisanya masih segini nih, masih gede banget ya, dibeli. Mereka masih berharap turun. Artinya dari kasus ini ya, teman-teman bersama saya berpikir pastilah penjual menurunkan lagi barangnya. Nah, kita bisa di sini karena ada kecil segini, kita pastikan prediksi kita kan, prediksi kita itu wah pasti harga diturunin sama penjual. Turun, benar. Terkonfirmasilah pikiran Anda itu menjadi turun. Kalau tadi di sini kita lakukan eksekusi sell, kita profit, betul? Nah, kayak gitu. Jadi nggak tebak-tebakan ya. Saya bantah tebak-tebakan nggak benar. Tetapi sampai di frame yang ini nggak ada juga yang datang, cuman ini doang. Kebijakan baru muncul. Dicoba lagi deh. Turunin lagi harga dikit nih. Diturunkanlah dari sini sampai menit berikutnya. Itu ini segini doang ya. Kecil. Ternyata masyarakat berminat. Nah, muncul. Rupanya harga ini harga yang pantas untuk mereka beli. Dari sekian lama ini, di sini dianggap pantas. Perhatikan, pembeli di sini lebih gesit daripada ini. Ya kan? Andai kan tadi saya membeli di sini, itu saya jual kan, saya beli di sini nih, teman-teman perhatikan ya. Saya beli di sini, harganya tinggi nih. Kemudian saya jual nggak laku, Nah, udah turun, drop. Harga ini sudah di bawah harga beli, berarti saya rugi. Kalau saya penjual dan pembelinya begitu. Nah, di sini dibeli sedikit, saya turun lagi sampai jauh dari sini, dari harga yang saya beli misalnya 100.000, tinggal selawe. Kayak gitu ya. Nah, ketika dihargai selawe atau 20.000, masyarakat bangun semuanya ke pasar, ngeborong nih, lihat nih ya, harga yang secuil ini diturunin, disikat sama dia, sampai harga yang masih di sini aja diintip, dimakan. Baik, dari kasus ini sahabatku, lihat, kita bicara sebagai ekonom, mungkin nggak sih pembeli-pembeli ini belanja lagi yang ini mau dibeli lagi? Ya nggak mungkin. Jadi informasi yang kita dapat dari sini, ada kemungkinan kita prediksi diam, nggak beli lagi sampai harga itu nanti turun lagi. Nah, harapan pembeli kan harga turun melulu nih, obral kayak gitu ya. Nah, lihat benar kan ya? Informasi yang dihasilkan dari ini, karena ini udah habis, dia nggak mungkin beli barang ini dong, balik lagi di ketinggian. Sampai sini baik-baik dia beli, sobat, habis, tutup dompet, tutup rekening, nggak beli lagi. Artinya apa? Lihat kan, informasinya ini adalah pasti ada penjual lagi, nggak mungkin ditahan barangnya. Perhatikan ini, dia jual, nggak juga diambil, nggak disamber. Sini dijual, nggak juga. Muncul sedikit, ngetes, saya dites dulu enak apa nggak juga. Nah, perhatikan, ketika ini informasi kita dapat diturunin ya, belum ada juga penjual. Jadi yang kita pikirin di pasar itu ketika terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, berinteraksi, inilah mulai terjadi perdagangan itu terjadi ketika pembeli menerima bayaran dari penjual, tapi segede gini. Nah, sobat, ketika Anda melihat begini terjadi penggantian candle, kita punya otak udah mikir, wah, nggak ada yang suka, bakal diturunin lagi dong. Nah, ini kan ilmunya gitu. Masa bertahan, sudah tahu nggak ada yang beli, iya kan? Nah, betul kan, kita prediksi, dikonfirm, kita lihat ini pasti akan ada dijual, terkonfirmasilah dia penjualan, benar. Jadi prediksi option Anda benar. Tapi sampai di sini kita diam dulu, nggak langsung kita diam. Apakah di sini nanti akan ada penjual? Ternyata nggak ada yang berhasrat pembelinya, si penjual udah nungguin. Nah, sampai sini kan kebijakannya masih kecil nih, diturunin dikit aja dari sini. Nah, dia pikir-pikir nih kagak laku-laku nih barang gua nih, diturunin gede, set, nggak juga ada yang beli.
Dan saya bicara fakta ya. Saya bicara fakta dari candlestick ini, bukan ngarang. Ini sama-sama nonton kita nih ya. Sampai saya desain, saya punya layar seperti ini. Nah, terus si penjual-penjualnya mikir, gua turun lagi deh, udah jauh banget. Ya, yang dia beli di sini aja kalau ini penjualnya lagi di sini udah rugi. Lihat ya, makan harganya turun terus rugi itu. Kemarin harga cabai 7.000, biasanya 32.000, rugi petani pedagang. Ya, hey, nggak ada yang beli. Ini dengerin, nggak ada yang beli. Kasihan kan nggak ada yang beli. Gimana? Diturunin lagi. Nggak juga diturun. Nah, lalu di sini stop. Inilah yang dikisahkan oleh para pakar di sini. Support adalah harga yang paling minimal, paling buruk dibuang, nggak dijual, dibuang aja. Tapi mereka masih berharap duit. Di sini mulai diendus, mulai dilihat test case. Para pembeli datang setipis ini, tipis. Ini kan informasinya kalau udah begini dia diam, kelihatan ini, berarti menginformasikan minat pembeli mulai tumbuh, sobat. Betul, betul. Tetapi ketika dia mau beli ini ngacung, perhatikan tinggi sekali nih. Dia ngacung sampai ke sono, mau diborong sampai ke sini, berubah pikiran. Saya bicara psikologi, kemudian aktualisasi dan berbagai dampak dari sini, analogi dan logika ya, yang sangat aduk-adukin di sini, diaduk-aduk, nggak nebak. Ternyata pada waktu dia berpikir mau beli sampai di sini, diurungkan niatnya, drop serut sampai sini. Inilah realita transaksi yang secuil. Yang tadi itu cuma bayang-bayang, pernah berpikir kayak gitu sobat. Iya kan? Kita misalnya pernah berpikir mau jalan-jalan ke Singapura dengan keluarga, nih ada 7 orang mertua ikut, tahu-tahu kira-kira menghabiskan kira-kira 40 juta nginap di hotel 1 minggu gini-gini. Terus kelihatan ekonomi kita ini susah, lama-lama susah, urung. Jadi jalan-jalannya ke Bali doang, pindah. Nah ini mungkin diurung belanjanya sampai segini. Nah sekarang perhatikan, kalau di sini sudah dia coba ya, prediksi kita, karena ini sudah stop. Lihat ini garis ini sudah menjadi lurus ya, one line. Jadi ada kemungkinan informasi ini akan mendatangkan pembeli ya, pokoknya mendatangkan pembeli. Kita biarin, kita belum OP ya, belum masuk pasar ya, kita lihat. Ternyata dia menggeliat naik. Nah teman-teman, ketika sampai di sini si hijau ini masih menjulang, ini udah habis dia belanjain, kan sudah sampai ke sana. Sini udah dilewati. Nah saat ini kritis, kita akan melakukan lemparan aset. Kita mau beli saja. Ini kelihatannya udah mau diserbu ke sana. Ini kan sudah wilayah harga terendah, benar kan ya? Di sini semua pembeli nggak ada yang main loh. Nah oke. Nah di sini saya tadinya kalau ini masih bukan yang sudah napak tilas ini kan, kalau misalnya tadi kita akan OP buy, udah untung ya, dan kita memperhatikan sisa waktu yang ada di sini. Nah teman-teman tahu kan sisa waktu yang ada di sini 30 detik ya, di gambar bendera start ini 30 detik. Jadi kita di sini kalau memang mau ngambil ini ya, dengan kecepatan berpikir pasti dia akan ke sana, itu opsi pikiran kita. Ini biarkan mendekati kepada titik 00. Jadi nanti kan nih, 45, 44, 43, nah sekian ya. Kalau Anda bertransaksi masuk pasar di sini dengan angka 30, maka dia akan membuka yang ini 30 detik lagi. Berarti ini 30 detik, nanti sisa dengan ini 1 menit. Hitung-hitungnya ya. Tapi kalau Anda di sini bertransaksi pada menit yang ke-10, ditambah di sini nanti 30 detik lagi, jadi Anda akan menunggu berakhirnya penutupan harga dari pembelian ini 40 detik, enggak 60 lagi, karena di sini tadi angkanya sudah mendekati 0. Ya. Gitu ya. Itu dulu. Oke, sudah benar ya. Kalau tadi kita di sini lakukan buy, profit sampai di sini. Nah, tetapi sampai di sini kita diam lagi, kan nggak mungkin dong saya beli harga yang di mahal ini ya, sini udah saya borong kok, harga murah saya ambil, harga mahal enggak, karena saya berhenti. Tentu saja informasinya ini akan menghadirkan lagi para penjual
menghargai yang murah-murah. Nah, ini di sini si pembeli berani loh pakai harga di sini. Karena itulah harga di sini dipakai yang di sini. Ini kan kalau digaris lurus di sini harganya nih. Dia diambil lah kesimpulan penjual, udah di harga itu aja deh, nggak di harga langsung di bawah. Enggak ya. Karena gerakan dia kan nanti kan ke bawah, ini nggak laku. Diturunin lagi nggak laku. Sampai ke sini. Ya. Sampai ke sini diturunin. Terus denger-denger nih bakal ada yang mau beli, dinaikin buru-buru sampai di sini. Nah, makanya ada sisa yang mau di sini tadinya harganya terendah diangkat lagi ya. Dia punya barang, berhak dong. Di sini disambar sama teman-teman pembeli. Jangan sampai nanti diambil orang rebutan. Gitu kira-kira ya supaya rame ya. Nah, lihat ini. Yang diturunin di sini ini dimakan sama dia. Diborong deh, ngomong baiknya ya. Diborong habis. Ya, sampai sini habis. Ini kan tadi nih diajukan untuk dijual ya. Ini termasuk dua persediaan ini. Kemudian diborong sampai sini. Nah, kemudian saya berpikir ya, informasinya ini masih akan menggarap yang ini, masih sisa, berarti dia bagaimana? Buy dong, akan dibeli. Kalau dia akan dibeli dari sini kita akan buy, yaitu lewat. Nah, perhatikan sini lagi kejadiannya, sampai sini masih ada barang habis, udah dibeli sama ini disambar terus sampai habis, kebablasan, habis, sangat tinggi harganya, harga yang ini loh ya, kita nggak nyebrang yang ini. Nah, kalau sudah kebablasan gini, duitnya keluar semua banyak untuk ngeborong barang ini udah mulai tinggi, jadi kan di sini rendah, di tempat yang tinggi berani ambil ya, berarti harga sudah lebih mahal, si ini membeli daripada ini. Oke, betul. Sampai sini dia diam. Kenapa? Dia tunggu lagi nanti main dengan harga yang turun. Perhatikan ini, ya. Kemudian harga yang di sini sempat bertahan penjual itu nggak dibeli sampai sini ditutupnya di sini muncul ini buka harga. Tapi ini pun tadinya enggak. Harga itu di menit berikut ini dia ada di sini loh, teman-teman yang hijau ini ekornya. Kemarin kita terangin ya, kenapa dia menjadi hijau ketika titik buka harga open price di sini dia lari ke atas menjadi hijau semua. Ketika titik open price dilalui breakthrough ke atas, maka hijau semua. Oke, saya nggak ngebacot. Nah, ya toh, ya mana dia tadi? Ini yang hijau ini. Ya, tadinya ke bawah. Terus dia akhirnya dibeli, tapi sampai sini habis nggak? Enggak. Masih ada sisa ini yang harganya lebih rendah daripada ini. Nah, kalau kita berpikir di sini bahwa ini informasi kejadian ini akan melahirkan para pembeli kemudian. Nah, ini dia. Benar informasinya, benar. Ya, kita tunggu. Nggak langsung kita hajar di sini OP buy, kita tunggu. Walaupun pendapatnya begitu. Setelah berakhir masanya dia daluarsa waktunya di sini, kita lihat informasi lagi dari sini ada. Nih, gua nggak jadi barang sampai ke sono belinya ketinggian, gua turunin sampai sini aja, gua habiskan. Lihat garis lurusnya nih. Ya, lurusnya habis. Kalau udah habis begini, apa di sini ada informasi mau beli lagi? Ya enggak lah. Enggak ya, sudah barangnya udah nggak ada. Ini pembeli aja yang duduk-duduk di pasar, barang nggak ada. Nah, makanya hal seperti ini terjadi, kita tidak melakukan penetrasi pasar, enggak, kita diam ya, kita lihat yang keluar doji. Di sini tidak menentu, pembeli itu lagi pusing, nggak nentu, beli jual bukan gitu ya. Jadi dia sebagai statusnya pembeli kelihatan aja dia pembeli gitu, tapi nggak beli apa, nggak ada barang lagi. Nah, jadi ketika begini dia bingung, kita tunggu, kita pun bingung. Apakah dia nunggu penjual rame-rame lagi, atau dia juga akan meluncurkan dananya ke atas, mengejar ya, apa yang dikejar yang ini, kurang lebih gitu kan, karena ini bersanding dengan peristiwa ini sih, betul ya. Nah, ketika dia melompat ke sini nih, terus ya kan, dia ke di sini ya, terus dia ke atas, dari sini dia ke atas ya kan. Setelah di atas ternyata nggak suka, nggak ada yang mau dibeli, dia lihat tolaknya terlalu mahal nih, turun kembali ke titik semula
ke titik pembukaan. Akhirnya para penjual jadi penjual nih, dia menjualkan barangnya aja di sini. Kira-kira ada yang beli? Enggak, masih ketinggian. Ini kawannya nih, nggak laku. Yang laku yang ini. Akhirnya kita lihat laku yang ini sama ya, di garis terendah lah. Setelah peristiwa ini begini, nah dia ambil. Ketika dia ambil, kembali terulang peristiwa pasar seperti ini nih. Ini habis dia borong, ya kan? Terus apakah dari sini pesan-pesan yang kita lihat? Mungkin kalau sudah habis ini nggak mau beli yang ini, mungkin. Nah kita kan nggak pasti, makanya diprediksi option pilihan kita. Nah kita tunggu dari sini informasi itu apa ya. Kalau dari sini udah bener ya, adanya pembeli. Tapi benarkah pembeli ini akan semangat dan masih rajin membeli? Kita nggak tahu, kita tunggu. Ternyata peristiwanya dia sempat ada pedagang ini menjual ini nih ekornya nih. Dan di titik pembukaan harga sebagai seller, dia turun tuh, ini badannya merah di sini, kotak itu merah. Ini sekarang tinggalkan sisanya cuma akar serabutnya doang. Nah ketika dia pergi ke atas, nah dia meninggalkan sisa yang namanya shadows atau ekor ini, itu pertanda dia pernah di bawah. Kemudian diterjang menjadi hijau. Jadi kekuatan mereka itu setelah melihat peristiwa yang datang dari sini cuma segini-gininya, kita ragu apakah semua pedagang masih pembeli masih menunggu penjual muncul. Ternyata tidak. Perhatikan, dia medor ke atas ya. Kalau lihat ini benar, karena tekanan dari ekor yang ada di bawah cukup panjang. Ini maksudnya ini akan meroket, akan terus investasinya dicurahkannya untuk ngambil ini kayaknya. Ini resisten titik tertinggi harga, dia sampai. Nah perhatikan pelan-pelan dengan tenang. Ini garis hijau ini sudah melampaui garis ini kalau saya tarik begini. Jadi dia sudah break out, sudah dilalui, di break. Kalau sudah dilalui begini, biasanya si pembeli itu semakin jor-joran membeli, karena di sini udah dilewati. Ini udah dilewati nih. Kemudian ya pikiran saya, logika saya ini pasti karena sudah lewat, diteruskan membeli, lihat naik ya, betul kan? Kalau tadi kita di sini OP sudah untung 100.000 atau 80.000, tapi sampai di sini kita lihat ke sana, loh, ini titik tertingginya kemarin di sini, ini dia nih. Sekarang dia berada di ambang titik tertinggi, titik resisten. Mungkinkah dia naik? Nggak mungkin tembus ke sana lagi, kejauhan, terlalu mahal ini. Nggak mungkin. Strategi bisnisnya kayak itu. Sampai sini aja udah cukup hebat loh. Nah berhentilah dia di harga ini kira lebih ya. Lalu muncul penjual, lagi-lagi penjual, lakunya di sini gitu. Jadi beginilah terus karakter daripada pasar antara penjual dan pembeli. Sobat, itu dulu ya. Nanti walaupun tidak trade tapi tahu batas-batas, sifat-sifat dan apa yang ada di lintasan-lintasan candlestick ini, kita sudah lihat secara normal, logika kita dan emosi kita. Kemudian ada unsur psikologi, ada unsur juga kewaspadaan, tidak barbar, supaya duitnya saudara atau teman-teman itu awet. Kita nggak akan terus deposit konsisten, tapi yang kita mau konsistennya adalah keuntungan. Oke, nah kalau keuntungan tadi konsisten, udah benar yang kita lakuin tadi ya. Tadi beberapa kali saya contohkan, kalau di sini kita untung. Tapi karena kita sedang mempelajari gelagat yang sudah lalu ini, supaya teorinya diaplikasikan di sini benar otak kita, pada benernya semua tadi kan itu. Nanti pada video berikutnya ya, akan kita transaksi dengan latihan untuk memasang aset, baru kita lihat bahwa itu benar, kebenaran teorinya. Teman, thanks so much. Jangan lupa subscribe, like and share. Itu saja ya. Kalau kalian mau, besok saya bikin lagi ya, membuat lagi penjelasan lanjutannya. Kalau nggak dilanjutkan juga buntu sampai di situ, nggak ada gunanya. Oleh karena itu saya harap bangun semangat saya yang nyuap kayak begini, terus ya, yang membuat kayak begini, supaya saya bertambah semangat. Subscribe, like and share.
Thanks, sampai ketemu pada video berikutnya. Bye bye.